Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu untuk menjelaskan tata cara penyusunan dokumen rencana kinerja eselon 4. Seperti yang kita ketahui, untuk dokumen rencana kinerja ini sendiri untuk eselon 2 telah melakukan penandatanganan pada bulan Februari lalu bersamaan dengan seremonial penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2020. Kenapa sih kita harus membuat dokumen rencana kinerja ini? Karena sesuai dengan pergubnya di Pergub nomor 18 tahun 2020, di mana dokumen rencana kinerja ini merupakan dokumen yang akan kita janjikan setiap tahunnya dengan target yang lebih spesifik, yaitu triwulan. Rencana kinerja atau dokumen yang biasa kita sebut dengan Renkin eselon 3, 4, dan pejabat pelaksana ini terdiri dari 3 sumber data, yaitu ESAKIP, Emonef KSD, dan EKI, di mana ESAKIP ini merupakan perjanjian kinerja untuk jabatan eselon. Kemudian Emonef KSD juga merupakan KSD yang diturunkan dari eselon 2 ke pejabat eselon. Kemudian untuk e-kinerja ini merupakan lain-lainnya di luar dari Perkin dan KSD yang biasa kita sebutkan khusus dan sasaran operasional itu di dalam Perkin eselon 2. Di mana sasaran khusus terdiri dari e-order, swakelola 3 dan 4, opini laporan keuangan daerah, dan perencanaan strategi komunikasi publik. Untuk sasaran operasional, di eselon 2 ini juga terdiri dari TL Rapimgub, CRM, SKM, dan TLHP BPK. Nanti apabila diturunkan ke dalam eselon 3 dan 4-nya, itu bisa disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kalimat yang sesuai dengan lingkup atau cakupan dari masing-masing pejabat. Nah, untuk petunjuk pengisian dokumen rencana kinerja, pertama-tama yang harus diisi adalah identitas, yaitu nama, NIP, jabatan, dan unit kerja. Nama ini berisi dengan nama yang membuat dokumen Renkin, kemudian NIP yang membuat dokumen Renkin, kemudian jabatan, dan kemudian unit kerja yang membuat dokumen rencana kinerja. Untuk eselon 4 di sini, saya akan mengambil contoh untuk kepala subbagian akuntabilitas kinerja dari bagian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk sistemnya sama seperti dengan eselon 3 atau pengambilan ESAKIP atau perjanjian kinerja untuk eselon 4, kita tinggal masuk saja ke dalam sistem ESAKIP. Kita bisa pilih di sini untuk subbag akuntabilitas kinerja. Ini merupakan perjanjian kinerja untuk Kasubag akuntabilitas kinerja. Nah, di sini bisa langsung di-copy saja untuk sasaran kegiatan dan indikator kegiatannya. Ini langsung copy paste. Untuk indikatornya juga sama. Kita lihat targetnya terlebih dahulu. Di sini targetnya 20 PD UKPD. Tapi kita masih belum tahu ya PD UKPD-nya ini adanya di triwulan berapa, seperti itu. 20 PD UKPD karena kebetulan SKM ini, kegiatan SKM ini adanya di triwulan kedua, dan 20 PD UKPD di triwulan yang kedua. Kemudian untuk pengukuran kinerjanya kita lihat di sini sistem SIPJM. Ke halaman depan terlebih dahulu, pilih ke menu kegiatan Renstra. Untuk melihat kegiatan ini masuk ke dalam program apa, kita tinggal copy paste saja. Kita bisa copy sasaran kegiatannya. Kemudian kita masuk ke dalam kegiatan Renstra karena ini eselon 4. Kita bisa copy sasarannya. Nah, meningkatnya perangkat daerah. Nah, ini ada di dalam kegiatan peningkatan pemahaman aparatur pembinaan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat. Ini bisa kita copy kegiatannya, kemudian kita copy paste ke dalam sistem SIPJM. Ternyata ini ada di dalam indikator indeks kepuasan masyarakat dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini bisa kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini dia tadi indikator kinerja yang ada di Perkin. Ini jumlah PD UKPD yang mengikuti pelaksanaan pemahaman
Indikator pemahaman. Kita bisa klik yang ini. Dan kita bisa copy paste dari definisi operasional yang ada di sini. Kita copy paste, kita letakkan di pengukuran kinerja sini. Untuk satuan fontnya sama, semuanya harus standar Arial Nero dengan font 12. Ya, metodenya kurang lebih sama untuk Sakip. Jadi sebisa mungkin untuk masuk ke dalam sistem informasi RPJMD-nya ini adalah LO yang ada di dalam subbagian atau yang ada di bawah eselon 4. Oke, masuk selanjutnya ke MNF KSD. Kita lihat secara langsung untuk MNF KSD-nya. KSD nomor 61. Di sini ada sosialisasi peraturan gubernur tentang pengukuran kinerja. Ya, ini merupakan renaksi yang diturunkan ke eselon 4-nya. Jadi, untuk sumber data MNF KSD, untuk sasarannya kita bisa ambil dari kriteria keberhasilan. Kita copy di sini. Kemudian untuk indikatornya merupakan nama dari rencana aksinya, yaitu sosialisasi peraturan gubernur tentang pengukuran kinerja. Untuk pengukuran kinerjanya bisa kita ambil dari target capaian. Di sini. Ya, oke, kita bisa langsung copy aja. Disesuaikan dengan periodenya. Di sini periode B03. Misalnya ada periode lain, nanti bisa tinggal disesuaikan saja. Oke, ini tadi daya di B03 ya. Kita bisa tulis langsung persentase. Seperti itu. Kenapa kita tulis di sini persentase? Itu berarti bahwa target capaian yang ada di pengukuran kinerja ini dan indikator yang ada di sini sudah tercapai atau sudah terrealisasi atau sudah dilaksanakan, seperti itu. Selesai untuk KSD, kemudian kita masuk ke dalam e-kinerja. Apabila ada di dalam sasaran khusus maupun sasaran operasional yang nantinya akan diturunkan ke dalam eselon 4-nya, itu kata-katanya bisa atau kalimatnya bisa dimodifikasi dengan bahasa yang lingkupnya lebih sedikit dibanding dengan eselon 2-nya, karena eselon 2-nya juga akan merupakan bahasa outcome yang jauh lebih besar ketimbang dengan eselon 4, seperti itu. Jadi nanti kata-katanya mungkin bisa dimodifikasi untuk sasaran khusus atau sasaran operasional yang memang diturunkan ke eselon 4-nya. Seperti itu. Oke, untuk kinerja di sini sumber data kinerja karena dia tidak ada turunan dari sasaran khusus maupun sasaran operasional, dan juga tadi di eselon 3-nya tugas tambahannya hanya berupa zona integritas yang mana itu bukan merupakan tupoksi dari kepala subbagian akuntabilitas kinerja, maka kinerja di sini tidak ada tambahan seperti itu dari atasannya. Nah, nanti apabila ada di dalam tugas dan fungsi itu biasanya ada kalimat di nomor-nomor paling akhir, itu ada kalimat untuk menjalankan sesuai tugas dan fungsi dan lain-lain sebagainya. Apabila itu bisa dimasukkan ke dalam ranking eselon 3 dan bisa menjadi cascading atau bisa diturunkan juga ke dalam eselon 4-nya, itu lebih baik dicantumkan di dalam ranking eselon 3-nya, agar nantinya apabila eselon 4 hanya memiliki 2 indikator kegiatan, itu nantinya bisa ditambahkan dengan tupoksi, yang mana tupoksinya itu sudah ada cantelannya atau sudah ada turunannya dari eselon 3-nya seperti yang tadi saya bilang. Maka dari itu, apabila ingin menambahkan tupoksi ke dalam ranking dari eselon 4-nya, harus juga ada penambahan ranking dari eselon 3-nya. Untuk tupoksi sendiri, ini bisa kita lihat untuk sasaran kegiatannya dibuat berdasarkan kegiatan tambahan tupoksi turunan dari tupoksi atau kegiatan tambahan eselon 3, dinarasikan sendiri sesuai dengan SOTK. Ya betul, dinarasikan sendiri sesuai dengan SOTK-nya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk mencantumkan
kalimat yang ada di tugas dan fungsi itu jangan langsung di copy paste karena itu masih berupa kalimat kerja. Sedangkan di sini kita sedang mengacu ke PP yaitu mengacu kepada kinerja. Jadi bukan merupakan kalimat kerja, jadi sebisa mungkin dimodifikasi agar bisa dimodifikasi ke dalam kalimat yang bisa diukur seperti itu. Bisa dalam bentuk persentase, jumlah, nilai, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.